kalian gak sendirian loh. Survei menunjukkan 8 dari 10 Gen Z di Indonesia mengalami burnout meliputi kelelahan mental, fisik, dan emosional yang ekstrim. Yang lebih mengkhawatirkan, 42% mahasiswa di Indonesia pernah berpikir untuk bunuh diri karena tekanan akademik dan juga mental health issues. Nah, angka ini juga meningkat semenjak pandemi. Beda sama generasi sebelumnya, Gen Z memiliki tekanan berlipat ganda, meliputi tuntutan akademik tinggi, harus punya side hustle, harus perfect di sosial media. Belum lagi FOMO itu merupakan fear of missing out, yang bikinnya tuh kayak ngerasa tertinggal gitu loh guys kalau misalkan nggak ikut FOMO gitu di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Indriani dari Universitas Wirauldara. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab burnout tanpa kita sadari. Nah, kenapa sih Gen Z itu lebih rentan terkena burnout dibanding generasi sebelumnya? Nah, alasan yang pertama adalah hustle culture yang berlebihan. Banyak yang percaya kalau gak sibuk berarti kita gak produktif. Nah, akhirnya kita memaksakan diri untuk terus bekerja, belajar, aktif tanpa istirahat yang cukup. Lalu yang kedua, terlalu sering membandingkan diri di media sosial dengan orang lain. Saat kita buka Instagram, TikTok, nah kita bisa melihat tuh teman-teman kita dengan prestasi mereka, seperti kayak wisuda cum laude. Lalu juga kita bisa melihat kayak mereka kayak terlihat sukses gitu loh, kayak jalan-jalan. Terus mereka juga ada yang kayak dapat beasiswa, lalu punya bisnis. Nah, padahal yang kita lihat itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa kita sadari, membandingkan hidup kita dengan orang lain itu ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri kita. Lalu yang ketiga, kurang tidur dan pola makan yang tidak sehat. Nah, begadang karena ngerjain tugas atau scrolling sampai tengah malam, bahkan sampai dini hari, itu juga bikin tubuh dan otak kita itu tidak sempat beristirahat dan akhirnya kita jadi lebih mudah stres dan emosional. Lalu yang keempat, adanya tekanan finansial dan masa depan yang tidak pasti. Nah, seperti biaya hidup yang makin mahal, lalu persaingan kerja yang semakin meningkat, dan tuntutan yang cepat. Nah, itu juga dapat membuat kita anak-anak muda itu merasa cemas akan masa depan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita tahu apa itu burnout dan penyebabnya, sekarang kita bahas gimana sih tanda-tandanya. Burnout biasanya terlihat dari 3 aspek. Yang pertama ada fisik, yang kedua mental emosional, dan yang ketiga adalah perilaku. Dari sisi fisik, kita jadi sering gampang sakit kepala, badan terasa pegal, gangguan pencernaan, susah tidur atau malah kebanyakan tidur, dan nafsu makan berubah drastis. Dari sisi mental dan emosional, kita mulai kehilangan motivasi, gampang marah atau nangis tanpa alasan yang jelas, merasa putus asa dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kita sukai dan jadi sulit fokus. Sementara dari sisi perilaku, kita cenderung menarik diri dari teman atau keluarga, sering menunda pekerjaan, performa akademik atau kerja menurun, bahkan dalam kondisi yang lebih serius bisa muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Nah, kalau tanda-tanda ini mulai terasa, jangan diabaikan ya teman-teman. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi burnout adalah mulai belajar menetapkan batasan dan berani bilang tidak, mengurangi penggunaan media sosial, menjaga pola tidur 7-8 jam, serta rutin melakukan aktivitas fisik ringan. Yang paling penting, jangan menghadapi semuanya sendirian, cerita ke orang terdekat atau cari bantuan profesional jika diperlukan. Karena ingat, menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.